Kenaikan suhu muka laut di Samudra Pasifik Ekuator bagian timur telah melampaui lebih dari 1,56 derajat Celcius daripada suhu normalnya. Artinya El Nino telah memasuki fase intensitas kuat. Lalu apa dampaknya dan apa antisipasi yang harus dilakukan? Kita tanyakan ke pakar klimatologi BRIN, Erma Yuli Hasin. Selamat malam Bu Erna. Ya, selamat malam Mbak Diana. Bu Erna, ini kan sebenarnya pada 2023 lalu kita juga mengalami fenomena serupa, El Nino begitu ya. Bagaimana analisis Anda soal fenomena El Nino pada tahun ini? Apa dampak paling signifikannya untuk Indonesia? Ya, ada dua hal yang perlu kita pahami ya dari perilaku El Nino 2026 ini. Yaitu yang pertama bahwa secara struktur spasial Samudra Pasifik ini menghangat sepenuhnya atau dengan luasan yang besar sekali begitu ya. Jadi bukan hanya di timur atau di tengah begitu ya, tapi juga di bawah permukaan ini itu pemanasannya bahkan sampai 9 derajat Celcius. Artinya pemanasan yang sedemikian besar ini bahkan polanya itu lebih parah dibandingkan dengan 1997 secara luasan area. Dan juga punya kemiripan dengan pola El Nino 2015. Karena ini akan menjelma menjadi super El Nino. Itu yang membedakan secara tegas El Nino 2026 ini dibandingkan dengan 2023. Sehingga kalau kita bicara dampak, untuk kasus El Nino 2023 yang suhu maksimum intensitasnya hanya 1,6, sekarang kedudukannya, posisinya El Nino saat ini dalam pantauan satelit itu sudah 1,74. Itu sudah melampaui ambang batas El Nino 2023. Dan ini belum stop di sini. Ini masih merangkak naik begitu ya, dan diprediksi Agustus akan mencapai threshold atau ambang batas di atas 2. Jika El Nino mencapai 2 atau lebih dari 2, maka itu disebut dengan super. Dan sepanjang sejarah, super El Nino itu hanya terjadi 2 kali, yaitu 1997 dan 2015. Sehingga ini sudah harus dipahami bahwa El Nino saat ini yang 2026 dampaknya akan lebih parah dibandingkan dengan El Nino 2023. Karena intensitasnya saja sekarang sudah lebih tinggi daripada intensitas maksimum El Nino 2023. Begitu Mbak Diana. Ketika intensitasnya ataupun El Nino super ini akan terjadi di Indonesia, dampak apa yang mungkin secara umum begitu akan dirasakan? Apakah mungkin suhu yang meningkat lebih tajam dibandingkan dengan 2023 seperti yang belakangan ini dikeluhkan begitu ya di media sosial begitu ya, ada banyak sekali yang menyebut siang hari sangat panas tetapi malam agak dingin begitu. Seperti apa dampak signifikannya untuk masyarakat secara umum, Bu Erma? Ya, artinya begini ya, El Nino ini untuk konteks Indonesia, kalau kita merujuk pada kasus 2023, itu ada diverse impact atau keragaman dampak. Untuk wilayah di utara ekuator itu masih mengalami hujan, pada saat itu bahkan banjir, itu beberapa lokasi terjadi ya, di Sumatera, terpantau di Sumatera bagian barat, lalu di Kalimantan bagian utara gitu ya, dan juga barat, itu masih mengalami kondisi banjir. Oleh karena itu, untuk 2026 ini akan seperti apa? Sementara ya di sisi lain, wilayah-wilayah di selatan ekuator itu akan mengalami kekeringan yang meluas gitu ya. Itu di 2023. Nah, untuk konteks 2026 yang mengalami kekeringan meluas di selatan ekuator ini akan lebih parah gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah masih ada wilayah di utara ekuator yang masih mengalami hujan atau tidak terdampak El Nino? Masih ada, yaitu daerah Aceh, Sumatera bagian utara intinya ya, dan sebagian kecil dari Kalimantan bagian utara ya, itu intinya sangat jauh ke utara lah gitu ya, itu yang masih mengalami hujan bahkan bisa banjir begitu karena efek dari berbagai badai tropis yang sekarang terbentuk di utaranya. Nah, tapi kalau kita bicara mostly ya, mostly itu berarti secara statistik lebih dari 70% di wilayah Indonesia ini akan mengalami kondisi yang tadi, cuaca menjadi lebih panas, hotter, dan drier, yaitu udara menjadi lebih kering.
Bukan hanya udara lebih kering, tapi dry spell, hari-hari tanpa hujan. Hari-hari kering tanpa hujan itu akan lebih panjang terjadinya dibandingkan dengan 2023. Untuk konteks Indonesia, mana saja wilayah yang paling parah, ya kita bisa sebut langsung pulaunya ya, yaitu Jawa. Ya, Jawa. Kemudian Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Tentu sebenarnya wilayah di Tenggara, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ini sudah sejak April bahkan itu sudah hampir tidak hujan gitu ya, sudah sering mengalami dry spell. Untuk di Jawa itu kan baru konsisten ini bulan Juni ini ya, 2 bulan ini. Nah ini yang sedikit membedakan kalau kita bicara di selatan Jawa dibagi menjadi 2 hotspot ya namanya ya, yaitu wilayah yang keringnya. Yang paling keringnya yaitu di bagian Tenggara tadi udah lebih lama mereka onset keringnya, dan sekarang diikuti oleh Pulau Jawa ini dan juga Sumatera bagian selatan ya, dalam hal ini Lampung dan sekitarnya. Bahkan ya Kalimantan itu sekarang sudah juga akan terdampak. Masuk bulan Agustus Kalimantan itu akan merespon itu artinya akan sangat terdampak, rentan gitu ya dengan dampak ini. Mengapa? Karena kita sudah melakukan kajian untuk konteks 97 dan 2015 bagi Kalimantan, itu hampir semua wilayah ya, Barat, Kalimantan Timur, Tengah, dan juga Selatan, itu mengalami kekeringan yang ekstrim. Severe drought gitu. Itu terjadi pada saat El Nino 97 dan 2015. Dan ini waktu itu kan kita tahu ya dampaknya yang parah yaitu karhutla dan seterusnya. Itu artinya bahwa ini ada potensi besar nih akan memicu mirip dengan kondisi 97 dan 2015 kalau kita tidak melakukan pencegahan gitu. Intinya itu. Oke. Ini sangat warning yang sangat penting begitu ya Bu Erma ya, ketika misalnya ada beberapa wilayah yang seperti misalnya Aceh, Sumatera Utara ini justru malah potensi banjir. Kita tahu betul beberapa waktu lalu juga ada banjir bandang di sana. Ini berarti harus ada antisipasi yang dilakukan di tiap wilayah berbeda-beda. Kalimantan juga berbeda, ada potensi karhutla di sana dan kita tidak mau hal itu terulang kembali. Tapi kalau kita bicara sebenarnya antisipasi, karena fenomena alam ini tidak bisa kita lawan, tentu harus ada persiapan yang dilakukan secara garis besar, begitu Bu Erma. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Meskipun memang di tiap wilayah berbeda-beda, begitu ya antisipasi yang harus dilakukan. Iya, pertama bahwa kita tidak bisa mencegah terjadinya super El Nino. Mau teknologi sebesar apapun kita sudah tidak bisa lagi mencegah Samudra Pasifik yang panas luar biasa itu, gitu ya. Kita hanya bisa menerima kondisi ini, gitu ya. Kondisi ini mengakibatkan kekeringan yang parah, gitu bisa terjadi, ya. Bukan kemarau yang lebih panjang, tapi hari-hari kering yang lebih panjang, gitu. Saya tidak menyebut bahwa kemaraunya lebih panjang. Kalau durasi kemarau tuh normal aja. Secara klimatologis akan dimulai Mei, berakhir Oktober tuh sama, gitu ya. Tapi hari-hari tanpa hujannya ini yang akan lebih sering terjadi ya di musim kemarau. Jadi sifatnya lebih kering. Nah, pencegahannya seperti apa? Kita harus tahu bahwa pencegahan itu dampaknya pada krisis air, krisis pangan, dan krisis energi. Sehingga semua kementerian teknis yang berkaitan dengan suplai air yang akan berimbas ke pangan dan energi juga, gitu ya, itu harus mulai sekarang dilakukan ya intinya sumur pompa, pompanisasi segala macam itu harus ekstra kita lakukan. Mencari sumber air juga kalau memungkinkan itu bisa kita lakukan. Intinya memperbaiki seluruh irigasi yang saat ini masih bisa nih memanfaatkan gitu dari air tanah. Tetapi kita tahu bahwa ini belum berakhir. Masuk ke Agustus, September, Oktober yang kemudian diprediksi puncaknya saja bahkan Desember super ini gitu ya. Oleh karena itu ya tadi penghematan juga harus dilakukan, berhemat air dan seterusnya ya untuk secara individu begitu. Tapi bahwa pada konteks super El Nino ini bisa bahkan ya sudah ada kajiannya bisa mengguncang ekonomi dunia itu sampai 4,7 ya triliun dolar begitu ya, dan itu bisa terjadi sampai 2 tahun setelah El Nino itu terjadi, dan itu terjadi ya pada kasus 97 dan 2015. Nah oleh karena itu ini kan sudah jelas ya ada kajian yang menunjukkan bahwa super ini akan bisa sampai meruntuhkan ekonomi gitu ya. Itulah yang harus kita cegah. Jadi 3 krisis tadi, krisis air,
krisis pangan dan krisis energi, setidaknya kita harus benar-benar memahami bahwa Agustus akan menjadi yang mungkin terpanas karena puncaknya kemarau itu, tapi ini akan berlanjut September, Oktober, ya, November, baru kemudian Desember akan hujan begitu ya, berubah gitu sirkulasi anginnya. Nah, sehingga yang harus kita persiapkan ini masih lama. Jadi dari bulan Agustus sampai bulan November untuk pemerintah bagaimana caranya berpikir keras ya, segera mendistribusikan air dan seterusnya ini harus dilakukan dan dipersiapkan betul, bahkan juga untuk mencegah kualitas udara supaya tidak memburuk di kota-kota besar, itu harus dilakukan modifikasi-modifikasi penyemprotan dan seterusnya maksudnya ya, modifikasi dalam hal ini lingkungannya yang kita buat lebih adem itu bagaimana caranya. Ini harus bergerak nih karena masih ada waktu gitu dari sekarang untuk menggenjot irigasi itu. Jadi otomatis kementerian yang terlibat di sini Kemenko Pangan ya, kemudian PU ya sebagai yang penyedia irigasi dan infrastruktur gitu, karena dampak kekeringan atau krisis air akan meluas ini dan itu sangat tergantung pada infrastruktur juga. Kalau akses terhadap airnya tidak ada, maka itu akan memperburuk begitu. Saya kira itu. Baik, krisis air, krisis pangan, dan juga krisis energi. 3 hal itu yang harus diwaspadai dan juga diantisipasi. Bukan menakut-nakuti, tapi sudah ada kajiannya begitu ya Bu Erma ya, bahwa memang masih ada waktu dari Agustus sampai dengan November pemerintah untuk mempersiapkan segala sesuatunya supaya dampaknya tidak berkepanjangan. Bu Erma, kalau tadi kan kita bicara soal antisipasi yang dilakukan pemerintah. Tapi kalau dari masyarakat sendiri, apa yang bisa kita lakukan? Karena kalau berkaca di media sosial begitu ya Bu Erma, saya lihat di Jepang juga sudah ada kulkas yang dipersiapkan oleh pemerintah atau mungkin pihak swasta begitu ya, karena melihat suhu udara yang cukup ekstrim, cukup panas begitu. Ya, kalau Dinas Pertamanan seharusnya bisa sudah mulai ya menyemprot atau melakukan modifikasi itu tadi yang saya katakan, bagaimana supaya suhunya agak bisa diturunkan dalam konteks kota-kota besar ya. Karena kota-kota besar ini kan menimbulkan heat stress. Heat stress itu kita melihat kajian kita bahwa itu akan ada di level yang waspada untuk konteks Indonesia karena saking panasnya, saking keringnya udara dan tidak ada awan sama sekali, tutupan awan, sehingga radiasi mataharinya itu berbahaya buat kulit kalau langsung terpapar. Jadi sekarang ini ciri-ciri cuacanya kalau jam 9 itu sudah seperti jam 12. Tapi di malam hari itu tiba-tiba ngedrop banget gitu ya. Jadi radiasi minimum atau pendinginan radiatif itu terjadi pada malam hari atau tengah malam menjelang subuh begitu ya. Nah, ini perbedaan kontras antara suhu minimum dan suhu maksimum. Nah, ini kan harus dilakukan bagaimana caranya nih? Apakah itu Dinas Pertamanan melakukan penyemprotan berkala dan lebih sering lagi gitu ya. Kemudian juga teknologi untuk jadi bagaimana caranya air keruh itu supaya bisa layak minum gitu ya, atau menjadi bersih, karena ini nanti juga akan efeknya ke krisis tanah gitu. Nah, bagi masyarakat secara individu apabila masih ada waktu mungkin bisa memperdalam suplai air tanahnya gitu, memperdalam sumurnya ya. Karena sekarang ini untuk mengantisipasi di belum puncaknya soalnya nih gitu kan, jadi mungkin bisa mencari sumber air gitu ya yang baru gitu, dalam hal ini adalah memperdalam sumur gitu ya, atau membuat sumur baru itu untuk masyarakat, kemudian juga menyediakan tampungan air itu dalam rangka untuk penghematan. Jadi kita sudah menampung ini untuk antisipasi supaya nanti kalau misalkan listrik tidak nyala, sementara kita airnya tergantung dengan listrik dan seterusnya, itu juga harus diantisipasi. Kemudian yang ketiga tentu kalau kita beraktivitas di luar, kita harus memahami tentang heat stress tadi. Heat stress itu kan efeknya pada stres yang bisa kita rasakan, yaitu dehidrasi ya pada tubuh kita gitu ya. Mungkin kayaknya sih biasa aja gitu, tapi kan kalau akumulasi ya, setiap hari kita terpapar gitu ya, dengan tadi itu radiasi maksimum tadi gitu ya, kulit kita juga akan berdampak, kemudian dehidrasi ke badan kita juga akan terdampak. Nah, ini akan menimbulkan masalah kesehatan. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan masker. Khusus untuk kota-kota besar, itu rasanya sekarang sudah harus digalakkan lagi pakai masker karena kualitas udara ini, aerosol yang begitu kuat gitu ya, smoke, jadi sudah seperti kabut, tapi kabutnya ini adalah kabut aerosol karena tidak pernah tercuci air hujan kan. Nah, itu sangat buruk sebenarnya secara kualitas udara ya.
Jadi secara kimiawi di udara saat ini gitu di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya ya, Jabodetabek, kemudian juga Bandung, itu sangat rentan udaranya ini kualitasnya memburuk yang kita hirup nih ketika kita keluar setiap hari. Nah, karena itu penggunaan masker sangat disarankan, bahkan mungkin maskernya adalah yang bisa ya seperti apa masker kesehatan gitu ya yang bisa menyaring partikel-partikel besar gitu, polutan itu gitu. Ya karena ini belum berakhir dan mungkin Agustus ini akan lebih parah ya, panas dan keringnya begitu. Jadi kita harus masyarakat harus waspada dalam hal ini begitu. Masyarakat bisa menghemat air, kemudian juga bisa mempersiapkan sumber-sumber air yang bisa menjadi opsi tambahan begitu ya ketika misalnya nanti kekeringan semakin meluas, semakin suhunya juga semakin ekstrim. Kemudian yang terakhir langkah paling sederhana adalah menggunakan masker, utamanya mereka yang berada di kota besar. Terima kasih Mbak Erma Yuli Hastin telah berbagi perspektif Anda soal bagaimana antisipasi dan juga dampak super El Nino yang nantinya baru akan terjadi puncaknya pada Agustus, tapi mungkin sekarang sudah mulai terlihat begitu ya perbedaan suhu yang terjadi dan dirasakan masyarakat. Terima kasih pakar klimatologi BRIN Erma Yuli Hastin. Selamat malam Bu Erna. Selamat malam Mbak Dia, terima kasih.